Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasdari Marsa dengan NIM 2386206030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Putri Hana MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia disingkat dengan EBI. EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang pernah berlaku pada tahun 2015 hingga 2022. EBI diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 yang menggantikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi ketiga. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian ejaan. Di antaranya adalah 1. Yunus Abidin tahun 2010. Ejaan adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Yang kedua, menurut Wirjosoedormo pada tahun 1984, ejaan adalah aturan melukiskan bunyi ucapan. Yang ketiga, menurut Ida tahun 2010, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga itu. Yang keempat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya tentang fungsi ejaan. Fungsi penting ejaan antara lain adalah digunakan sebagai landasan pembakuan tata bahasa agar bahasa digunakan semakin baku. Digunakan sebagai landasan pembakuan kosakata dan istilah agar menjadi lebih baku. Digunakan sebagai penyaringan masuknya unsur-unsur bahasa lain agar tidak menghilangkan makna tulisan aslinya. Untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Selanjutnya, contoh kesalahan ejaan dan perbaikannya. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan kesalahan ejaan dan penulisannya. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan ejaan PUBI yang benar. Nah, berikut ini beberapa kesalahan ejaan yang mungkin sering kita lakukan. Antara lain, 1. Penulisan di. Banyak yang sulit membedakan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Penggunaan di sebagai kata depan, penulisannya dipisah. Contohnya, saya tinggal di Bogor, sedangkan penggunaan di sebagai imbuhan penulisannya digabung. Contohnya, tiket konser Justin Bieber saya kemarin dibeli Jenny. Yang kedua, kesalahan penggunaan huruf kapital. Kesalahan penggunaan ejaan juga sering terjadi dalam penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ayahku sedang membaca buku, kita harus belajar lebih giat. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Jeremy Pauline, Rachel Amanda, Raditya Dika, Jenderal Kancil. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, mesin diesel, 10 ampere, 10 volt. Huruf kapital tidak dipakai untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdullah Rahman bin Zaini Siti. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang ketiga, bentuk kata ulang.
Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, hati-hati. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan menggunakan unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Rak buku menjadi rak-rak buku. Yang keempat yaitu penulisan huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan dalam menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat, menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, wifi, hotspot, workspace, work from home. Nah, itu tadi beberapa kesalahan yang sering kita temukan dalam ejaan bahasa Indonesia. Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.